Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana saja berada. Kita jumpa lagi bersama dengan saya dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu menyertai kita. Karena itu, marilah kita terus mau membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan sendiri untuk kita. Dan kita percaya bahwa di dalam firman Tuhan itu ada keselamatan dan kehidupan. Karena Tuhan menciptakan kita itu yang memiliki tujuan itu adalah Tuhan sendiri. Kita hanya sebagai anak-anak Tuhan dan yang pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu teruskan kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik kepada kami semuanya. Pada hari ini ada kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan firman Tuhan adalah suara Tuhan sendiri. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami untuk supaya kami hidup di dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan sendiri, maka kami percaya saat kami mendengarkan Tuhan, kami diberkati. Saat kami mendengarkan Tuhan, kami dipulihkan. Saat kami mendengarkan Tuhan, maka yang sakit disembuhkan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya firman Tuhan akan tertanam di dalam hati kami. Hati kami biarlah menjadi tanah yang subur untuk menerima benih firman Tuhan. Dan kiranya akan bertumbuh di dalam hidup kami, selalu mengikuti Tuhan di jalan-Mu yang benar, dan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Amsal 16 ayat yang pertama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ayat 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat 10, keputusan dari Tuhan ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Ayat 11, timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Ayat 12, melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena
tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Ayat 13, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Ayat 14, kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Ayat 15, wajah raja yang bercahaya memberi hidup dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ayat 17, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Ayat 18, kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ayat 19, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 21, orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ayat 22, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Ayat 23, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ayat 26, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Ayat 27, orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Ayat 28, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Ayat 29, orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Ayat 30, siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Ayat 31, rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, Amsal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi benih yang hidup di dalam
hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga biarlah bertumbuh dan berbuah. Terus kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang selalu mau dipimpin oleh hidup Tuhan. Hidup ini adalah suatu perjalanan. Biarlah Tuhan sendirilah yang menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Karena itu ya Bapa, Tuhan telah mengatakan, berbahagialah orang yang takut kepada Tuhan. Benar Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Maka kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia dan hidupnya hidup di dalam kesejahteraan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau tanamkan terus, biarlah firman-Mu kami yang dengar, kami renungkan, dan kami mau melakukan. Karena takut akan Tuhan akan selalu menjauhi kejahatan. Karena itu ya Bapak, pimpin terus. Terima kasih Bapak, kami percaya dengan bacaan firman Tuhan hari ini, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati dengan limpahnya. Karena Tuhan adalah Tuhan kami, Bapa kami yang penuh kasih dan setia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.